Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. So, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Buntut dari pemalsuan dokumen, FAM Malaysia akan membubarkan diri. Ini menghindari agar Membubarkan tidak diri, teman-teman. dibekukan FIFA karena FIFA sudah bertindak, guys. Katanya anggota Exco-FAM ini ingin mengundurkan diri berjamaah, guys, untuk menghindari sanksi FIFA. Ya. Kalau semisal mereka ini jadi mengundurkan diri berjamaah, mereka akan menggelar KLBB besar-besaran, guys. Jadi mereka akan membentuk tim baru dan membubarkan tim yang lama. Ini dari FIFA ya, belum juga dari AFC, guys. Dari AFC kemungkinan bisa lebih berat lagi. Klub-klub dari Malaysia ini katanya tidak bisa bermain di Liga Champion Asia dan Champion Elite 2, guys. Jadi sanksi ini bukan terdampak bagi tim nasional saja, melainkan dari klub-klub sepak bola Malaysia. Kita doakan saja yang terbaik untuk negeri jiran kita. Ya, kita doakan yang terbaik. Sebagai tetangga yang baik, kita doakan juga tetangga kita yang lain. Semoga sepak bola mereka itu lebih bagus lagi dan kembali bangkit, supaya kita ada lawan yang sepadan lah di Asia Tenggara ini. Karena untuk sementara siapa sih yang bisa goyang King Indo gitu kan? Belum ada, bos. Mau Thailand lewat, Vietnam lewat, apalagi Malaysia. Lewat bosku, lewat. Di saat kedatangan John Hartman jadi secercah harapan bagi timnas, terlebih katanya Doi jago lobi pemain diaspora, timnas Indonesia kini justru dapat ultimatum keras dari DPR. Mereka meminta PSSI buat stop naturalisasi dulu karena sebelumnya timnas gagal lolos Piala Dunia 2026. Anggota DPR yakni Arisal Aziz menilai naturalisasi berlebihan, justru bisa menghambat pengembangan pemain lokal. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya kalau kita gagal. Ini PR-nya Pak Erik nih. Tapi masalahnya kolam pemain lokal kita buat jadi pondasi belum sepenuhnya siap. Beberapa hari ke belakang, kita bahkan sering disuguhkan dengan Liga Mortal Kombat Yes, Liga 4. Belum lagi kontroversi-kontroversi lain yang masih menyelimuti Liga 2 sampai Liga 1 saat ini. Nah, kalau menurut kalian gimana, Bes? Yang bilang stop naturalisasi mungkin ya mereka lihat dari sisi yang berbeda. Oke, kita menghargailah pendapatnya mereka. Mungkin mereka melihat dari sisi Piala Dunianya. Mereka melihat bahwa sekalipun kita sudah menggunakan pemain-pemain diaspora, tapi untuk ke Piala Dunia kita masih gagal. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus melihat dari sisi yang lain sebenarnya. Tidak hanya dari soal Piala Dunianya. Oke, kita sudah menggunakan pemain diaspora naturalisasi. Kita perlu mengiyakan bahwa kita gagal ke Piala Dunia. Tapi kita harus lihat dari sisi yang lain. Apa itu? Bahwa dengan adanya pemain-pemain diaspora kita, kekuatan sepak bola kita itu berbeda dari sebelumnya. Oke? Sudah berapa tahun sih kita gunakan pemain-pemain lokal, full pemain lokal bahkan. Mungkin pemain naturalisasi itu mungkin 1 atau 2 atau 3 orang sajalah di lapangan. Hasilnya apa? Tidak kemana-mana kita. Tapi kita lihat semenjak PSSI dipegang sama Pak Iwan Bule, kemudian dilanjutkan sama Pak Erick Thohir, gencar sekali naturalisasi dan hasilnya kelihatan. Di rank FIFA kita terus-menerus melonjak naik. Bahkan kita hampir ada di 100 besar. Oke? Nah, sekarang mereka mengatakan bahwa tidak ada gunanya untuk naturalisasi. Mungkin betul untuk versi Piala Dunia tidak ada gunanya. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, seperti bagaimana timnas kita bermain di lapangan, soal bagaimana rank FIFA kita naik, mental bertanding kita jadi bagus, ya itu juga harus diperhatikan. Oke? Jadi tidak melulu soal hasil begitu kan. Nah, menurut saya naturalisasi saja terus begitu kan. Toh yang bermain di dalam ini bukan Erick Thohir, bukan orang PSSI-nya. Kalau kita bilang yang ini menghambat pertumbuhan dari talenta-talenta lokal, tidak juga. Kita punya talenta lokal ini mungkin tertinggal 20-30 tahun dari mindset pemain-pemain naturalisasi kita, diaspora kita, bro. Jadi beda lah. Di saat mereka sudah berpikir bagaimana caranya saya jadi pemain bintang, bagaimana saya asah skill untuk tetap menjadi pemain yang dipilih pelatih. Nah, di kita apa? Pukul-pukulan,
curang, ya kan, tendang bola sudut dari di luar kotak sudut, masih banyak lagi lah yang perlu dibenahi. Bukan tidak ada talenta-talenta lokal, ada, tapi untuk ke level timnas itu belum bisa. Jadi untuk naturalisasi lanjut saja. Siapa yang paling bertanggung jawab? Ya ketua federasi. Pertanyaannya sekarang kenapa kita tidak lolos Piala Dunia? Kenapa kita tidak lolos Piala Dunia? Itu bukan salah pemain. Bukan salah pemain, sudah berjuang di lapangan. Yang salah siapa? Yang salah ketua federasi dan exco-exconya. Siapa suruh menggantikan Sintayong? Andai saja tidak menggantikan Sintayong, pasti kita ada di Piala Dunia. Ceritanya berbeda. Jadi kalau ada anggota DPR siapapun lah yang bilang stop naturalisasi, ya kita anggap saja mereka bilang itu benar. Tetapi kembali lagi bahwa kita harus melihat dari berbagai sisi, tidak hanya dari soal Piala Dunianya saja. Ya kira-kira begitulah. Kalau kalian punya tanggapan yang lain, boleh tulis di kolom komentar lah. Baru aja kabar tunangannya bikin heboh, Justin Hubner langsung bikin gol pertama di karir profesional. Main lawan timnya Dean James di Liga Belanda, Hubner tampil gila buat selamatin Fortuna Sittard dari kekalahan. Bayangin, dua bek kiri andalan timnas kita adu mekanik di kasta tertinggi Belanda. Dean James sebenarnya main solid banget, tapi Hubner yang main penuh benar-benar jadi jimat keberuntungan timnya. Skor akhir 2,2 dan Hubner resmi dapat gelar penyelamat hari ini. Efek tunangan emang nyata ya. Kira-kira siapa pemain timnas berikutnya yang bakal nyusul gacor? Keren sih Justin Hubner ini, cuma sayang beberapa pertandingan terakhir dia kurang dapat kepercayaan dari Patrick Kluivert. Semoga di eranya John Hartman, Hubner ini tidak disisihkan lagi lah, karena pemain sebagus Hubner disisihkan ini sayang sekali begitu. Padahal belakang sudah solid, ada Justin Hubner sama Rido JJR, itu sudah keren, dirubah lagi. Menang 1-0 lawan Nepal, Malaysia langsung sombong. Hai. Tunggu dulu, AFC belum ketuk palu. Kemenangan tipis 1-0 Malaysia atas Nepal langsung bikin lini masa mereka meledak. Penyokongnya Biasanya percaya begitu. diri, menantang Indonesia seolah sudah pasti ke Piala Asia 2027. What? Padahal kenyataannya, AFC belum keluarkan keputusan soal dugaan pemalsuan dokumen, dan posisi Malaysia masih di ruang tunggu. Yes, betul. Sementara itu, Indonesia sudah lebih dulu lolos lewat jalur paling bergengsi, kualifikasi Piala Dunia Kita sudah ada ronde di sana. 3. Jadi ketika Malaysia memanggil Indonesia, faktanya Indonesia sudah tiba sejak tahun lalu. Malaysia baru mengantre, dan pintunya bahkan belum pasti terbuka. Yes. Jadi begini teman-teman, kita tuh sudah punya tempat loh di sana di Piala Asia. Mereka belum, wajar lah kalau mereka baru sekali dua kali menang, biasanya tuh sombongnya minta ampun. Biasalah, orang baru sukses biasanya kan sombong gitu kan. Tapi lama kelamaan jatuh juga itu. Tapi sudahlah, itulah tetangga kita, biasanya mereka sombong. Ujung-ujungnya apa? Nangis bos, nangis mereka. Tim nasional Indonesia dipastikan akan menghadapi tantangan besar dalam ajang Apa FIFA itu? Series Maret 2026. Oh, di FIFA Series, Garuda bro. dijadwalkan bertanding melawan negara-negara kuat. Indonesia terpilih sebagai tuan rumah bersama 7 negara lainnya. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut lawan yang akan dihadapi berada di peringkat 100 besar dunia. Nah, ini yang kita Laga butuhkan. ini juga menandai debut John Hartman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. PSSI memberikan kepercayaan penuh kepada Hartman untuk meramu strategi dan komposisi terbaik. Saat ini, timnas Indonesia menempati peringkat ke-122 FIFA dengan 1144,73 poin. FIFA Series 2026 pun menjadi ujian awal sekaligus tolak ukur kekuatan Garuda di level internasional. Oke, kita sekarang ada di 122, 22 anak tangga lagi kita ada di 100 besar. Targetnya itu kita ada di 100 besar, dan jadwal padat timnas Indonesia tuh ngeri sih di tahun ini. Semoga kita bisa manfaatkan jadwal padat yang ada, kita bisa push rank, kita ada di 100 besar ya. Kalau kita ada 100 besar tuh keren lah. Mungkin pemain-pemain yang lain yang awalnya berpikir Indonesia ada di luar 100 besar, mereka tidak mau gabung. Nah, tiba-tiba Indonesia 100 besar, bahkan naik lebih jauh lagi, mungkin mereka mau gabung gitu. Ya kan, kita meninggalkan negara-negara tetangga kita. Tapi kita jangan terlalu berharap banyak dulu, takutnya kita terlalu berharap, kita terlalu berekspektasi tinggi, ujung-ujungnya kita kecewa. Kita lihat saja nanti dulu pertandingan pertama, kedua, ketiganya seperti apa. Baru kita bisa ngambil kesimpulan. Kalau sekarang sih kita hanya bisa mendukung. Kira-kira begitulah. Bagaimana menurut kalian? Bolehlah komen-komen sedikit kan. Pelatih Fakhri Husaini menegaskan dirinya siap kembali menangani timnas Indonesia jika negara memanggil. Ia menilai tidak harus selalu Shin Tae-yong yang menjadi pilihan utama, karena banyak pelatih lokal yang juga memiliki kapasitas. Kalau negara membutuhkan, saya siap. Indonesia tidak kekurangan pelatih, ujar Fakhri. Pernyataannya pun memicu reaksi publik di tengah polemik masa depan Shin Tae-yong bersama timnas. Video lama ini. Pelatih Fakhri Nah. Ya, betul.
Tidak kurang sih pelatih-pelatih di Indonesia ini ya kan. Tidak kurang bos, banyak. Bahkan mantan-mantan pelatih timnas itu banyak sekali. Yang lisensinya itu AFC itu banyak, keren-keren. Cuma bisa tidak seperti Sintayong kan gitu, belum tentu bisa. Apalagi Coach Fahri Husain ini belum bisa seperti Sintayong. Kira-kira begitulah, tapi keren lah Coach Fahri ini. Keren. Kegagalan timnas Indonesia Jadi Jadi sejumlah kelompok umur pasca kepergian Shin Tae-yong memunculkan banyak pertanyaan dan perdebatan. Namun bagi Kevin Dix, situasi ini bukan alasan untuk larut dalam kekecewaan. Iya, betul Pemain sekali. Borussia Mönchengladbach itu menegaskan bahwa sepak bola selalu berjalan dengan proses dan alasan masing-masing. Yes, setuju. Jika target besar seperti Piala Dunia 2026 belum tercapai, maka fokus harus segera dialihkan ke tujuan berikutnya. Yes, Piala Asia betul sekali. 2027. Kini yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, melainkan kesabaran, evaluasi jujur, dan keberanian untuk membangun ulang. Ya betul, sekarang bukan saatnya untuk saling menyalahkan. Sekarang bagaimana kembali membangun kepercayaan tim supaya tim ini bisa dipercaya di masyarakat lagi. Bahwa dengan pemain naturalisasi, dengan kolaborasi dengan pemain-pemain lokal, kita bisa berada di level-level yang berbeda, level yang jauh dari sebelumnya lah, era kegelapan gitu kan. Nah sekarang betul, kita tidak perlu berlarut-larut dengan kesedihan gagal ke Piala Dunia lah segala macam. Kita masih punya FIFA Series, kita masih punya AFF, kita masih punya kualifikasi Piala Dunia, kita masih punya apa lagi? Piala Asia 2027. Jadi agendanya itu masih banyak bos, masih sangat-sangat banyak. Jadi terus menatap ke depan bagaimana supaya tim ini bisa lebih bagus dari sebelumnya. Keren lah mental pemain seperti ini yang harusnya dimiliki oleh semua pemain Indonesia. Keren. Juventus bidik Emil Audero pulang, Mattia Perin hampir pasti angkat koper. Mattia Perin bakal kembali ke Genoa musim depan, jadi Juventus mulai incar pengganti. Emil Audero mantan kiper Juventus tampil impresif di Cremonese dengan 7 penyelamatan gemilang lawan Bologna. Direncanakan jadi kiper cadangan anyar si Nyonya tua musim 2026. Panggil pulang. Kalau semua kita punya pemain-pemain Indonesia diaspora yang bermain di Serie A, bermain di klub besar, keren. Kita itu artinya ada peningkatan pemain-pemainnya, bukan mundur seperti Malaysia. Waduh gila, inilah pelatih fisik timnas Indonesia yang baru yang bernama Cesar Meilan. Yaps, PSSI telah mengenalkan pelatih fisik timnas Indonesia saat ini. Dimana kalau dilihat dari historinya, Cesar Meilan ini adalah pelatih fisik yang sangat bagus guys. Karena pernah menjadi pelatih fisik Selandia Baru, pelatih fisik timnas Kanada, dan menjadi direktur performa. Kemudian pernah juga menjadi direktur performa di Toronto FC. Yaps, kalau dari CV-nya cukup menjanjikan ya. Karena sebelumnya Cesar Meilan ini juga udah bekerja sama dengan John Hetman dan meloloskan timnas Kanada untuk pertama kalinya ke Piala Dunia. Ya, semoga kejadian yang sama juga akan terjadi di timnas Indonesia. Ya, Cesar Meilan kemanapun si John Hetman pergi, Cesar Meilan selalu ada. Ya, semoga dengan hadirnya Cesar Meilan ke Indonesia di tubuh timnas, ya pemain-pemain kita performa fisiknya tuh semakin meningkat lah. Tidak melempam, tidak lembek, tidak mudah cedera. Intinya lebih bagus lah. Intinya itulah. Tidak muluk-muluk lah. Intinya lebih bagus lah. Jatuh cinta dengan Indonesia, penyerang Malut United David da Silva gas jalani proses naturalisasi. David secara Apakah terbuka gabung dengan mengaku Indonesia, sangat dengan nyaman tinggal timnas? di Indonesia. Ia bahkan mengungkapkan ingin menetap secara permanen dan menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Nah, proses perpindahan kewarganegaraan David kemungkinan barengan sama Ciro Alves yang sebelumnya juga udah fix buat jadi WNI. Dan yang menarik, David bahkan telah membangun akademi sepak bola di tanah air loh. Hal ini menjadi bukti nyata keinginannya untuk berkontribusi Keren, bro. besar terhadap perkembangan sepak bola Alex da Indonesia. Silva. Wah, lumayan nih. Ciro sama David bisa buat amunisi timnas di Piala AFF. Kalau menurut kalian, duo Brasil ini masih layak masuk timnas nggak nih? Mungkin masih layak sih. Mereka bagus juga nih, mantan pemain Persib bagus juga nih. Ciro Alves bagus, ya kan? Si siapa? Alex da Silva, Alex ke David, ke da Silva itu bagus. Jadi mungkin bisa dicoba lah duet sama si Ole Romeni. Keren kan? Keren itu. Bisa duet lah sama Marcelino di tengah, itu kan bagus itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Yang mana sepak bola kita sekarang sudah ada sedikit perubahan, maksudnya di federasinya. Dimana mereka mendengar keluh kesah dari supporter, dimana kita tidak mau pelatih Belanda, dan mereka mendengar itu saudara-saudara. Mereka mencari pelatih yang punya kapasitas lebih bagus dari Patrick Kluivert, yang secara rekam jejak itu lebih bagus dari Patrick Kluivert.
Nah, sekarang dia sudah di Indonesia, kabarnya kemarin sih harusnya diperkenalkan, tapi tidak ada juga ya beritanya, dan akhirnya belum diperkenalkan. Entah kapan, kita juga masih menunggu. Intinya sekarang debut pertamanya nanti di FIFA Series bulan Maret, dan kita lihatlah perkembangan timnas seperti apa. Apakah di bawahnya John Hartman Indonesia semakin maju atau biasa saja. Tapi saya sih berharap di bawahnya John Hartman ini timnas Indonesia akan semakin lebih bagus dari sebelum-sebelumnya, dan kita bisa melampaui timnas Indonesia yang sebelumnya. Ya, begitulah harapannya kita kira-kira teman-teman ya. Jadi tidak muluk-muluk lah, intinya lebih bagus, lebih bisa diperbaiki lah kesalahan-kesalahan sebelumnya. Kira-kira begitulah. Dan terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian punya kritik dan saran silahkan tulis kolom komentar. Dan terima kasih banyak juga sudah nonton video ini sampai akhir. Dukung terus channel ini sampai 100.000 subscriber. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.